Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Alvira, program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Saya mendapatkan materi tentang zat-zat pada makanan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Asma Yulastri, MPD, PhD, dengan Bapak Ranggi Rahimul Insan, SP, MSc. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang zat-zat gizi pada makanan, yang dimana poin pertamanya yaitu konsep zat gizi, yang kedua jenis-jenis zat gizi, yang ketiga sumber-sumber zat gizi, yang keempat kebutuhan harian zat gizi, yang kelima penyakit hubungan dengan zat-zat gizi, yang keenam upaya pengobatan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zat gizi. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari materi tersebut, yang dimana poin pertamanya yaitu konsep zat gizi. Zat gizi adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Yang kedua adalah jenis-jenis zat gizi. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Ada beberapa kelompok karbohidrat. Yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida itu dibagi juga atas 3, yaitu glukosa, laktosa, fruktosa. Yang keduanya disakarida. Disakarida itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang ketiganya polisakarida. Polisakarida itu pembagiannya pertamanya amilum, glikogen, inulin, deksin, dan selulosa. Yang kedua yaitu protein. Sumber energi dari protein adalah 4 kalori atau gram. Bentuk protein yang paling sederhana adalah asam amino esensial yang diperlukan tubuh, namun tidak mampu mensintesis sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang diperlukan tubuh dan dapat diproduksi oleh tubuh. Yang ketiga, lemak. Lemak merupakan nutrisi yang paling berkalori, yaitu 9 kalori atau gram. Lemak merupakan sumber energi. Selain karbohidrat dan protein, lemak juga berfungsi untuk tubuh. Yang keempat, vitamin. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, harus diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Yang kelima, mineral. Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96%, terdiri dari bahan organik, yaitu air. Sampai saat ini telah diketahui beberapa unsur mineral yang berbeda jenis dan diperlukan manusia agar dapat sehat dan tumbuh dengan baik.
Yang ketiga, sumber-sumber zat gizi. Sumber-sumber zat gizi itu terbagi atas 3. Yang A-nya sumber zat tenaga. Sumber zat tenaga yaitu contohnya pada padi-padian, umbi-umbian, serta tepung-tepungan. Makanan mengandung sumber zat tenaga menunjang aktivitas sehari-hari. Yang B, sumber zat pengatur yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung berbagai vitamin dan mineral yang berperan untuk melancarkan kerjanya fungsi organ tubuh. Yang C, sumber zat pembangun yaitu kacang-kacangan, makanan hewan dan hasil olahan. Makanan sumber zat pembangunan itu juga berasal dari nabati. 4. Fungsi zat gizi. Yang A, fungsi karbohidrat. Yang pertama, pemberian rasa manis. Yang kedua, pengatur metabolisme lemak. Yang ketiga, menghemat fungsi protein. Yang keempat, sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf. Yang kelima, sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf. Oke, selanjutnya fungsi protein. Yang A, berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan. Yang B, berfungsi berperan dalam berbagai sekresi tubuh. Yang C, mengatur keseimbangan air. Yang D, mengatur netralisis jaringan tubuh. Yang E, membantu pembentukan antibodi. Yang F, beberapa dalam transport zat gizi. Yang G, sumber energi. Yang selanjutnya 3. Fungsi lemak. Yang A, sumber energi. Yang B-nya pembawa vitamin larut lemak. Yang C, berfungsi sebagai pembawa vitamin larut lemak. Yang D-nya sebagai pelindung bagian tubuh penting. Yang E-nya memberi rasa kenyang dan kelezatan pada makanan. Yang F-nya penghemat protein. Yang G-nya memelihara suhu tubuh. Yang selanjutnya fungsi vitamin. Fungsi vitamin secara umum, yang pertama berperan sebagai zat pengatur keberlangsungan berbagai proses dalam tubuh. Yang B-nya, vitamin berperan sebagai enzim dan koenzim untuk mengatur proses metabolisme karbohidrat, lemak maupun protein dalam tubuh. Yang C-nya, selain itu vitamin juga bersifat antioksidan, banyak berperan dalam mempertahankan berfungsi berbagai jaringan tubuh. Yang D-nya, vitamin berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan dan sel-sel baru. Yang berikutnya, selain itu juga vitamin membantu senyawa kimia seperti hormon. Selanjutnya yaitu fungsi mineral. Yang A-nya, mineral berfungsi sebagai menjaga keseimbangan asam dalam tubuh. Yang B-nya, katalis reaksi-reaksi biologis. Yang C-nya, komponen dari bagian tubuh yang penting. Yang D-nya, berfungsi menjaga keseimbangan air. Yang E-nya, transmisi infus jaringan saraf. Yang F-nya, mengatur kontraksi jantung dan membantu pertumbuhan pada jaringan tubuh. 5. Kebutuhan gizi harian gizi seseorang.
Kebutuhan gizi berbeda setiap orang, tetapi jangan tertukar dengan kecukupan gizi. Jika membicarakan kebutuhan gizi, seiringan orang juga bisa terkecoh dengan yang dinamakan kecukupan gizi. Seakan-akan ini adalah ada dua hal, padahal tidak. Itu berbeda dengan konteksnya. Angka kecukupan gizi adalah kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat. Contohnya, dalam AKG dianjurkan sejumlah protein pria berusia 19 tahun sampai 29 tahun adalah 63 gram. Artinya itu rata-rata jumlah protein yang cukup ukurannya bagi kebanyakan pria usia 19 sampai 29 tahun di Indonesia adalah 63 gram. Namun jika ada yang menghitung kebutuhan gizi protein berdasarkan cara yang sudah tertera sebelumnya, hasilnya tentu akan berbeda, tidak pasti 63 gram.